Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuknya. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Sampai tahu apa P5 itu? Proyek. Proyek pembuatan profil pelajar Pancasila. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas pemimpin berdoa. Sebelum pelajaran, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik anak-anak, silakan diamati di layar proyektor anak-anak. Jadi tema kita hari ini yaitu gaya hidup berkelanjutan, ya. Tentang kurangi sampah plastik, hidup jadi asli. Kemudian sebelum kita melangkah ke materi, kita coba bernyanyi bersama-sama. Yaitu ini ada lagu profil pelajar Pancasila. Kita bernyanyi bersama agar pelajaran kita lebih semangat. Siap? Siap. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan bertakwa mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Lanjut, tujuan pembelajaran kita pada P5 kali ini yaitu tentang gaya hidup berkelanjutan. Ya, nanti tujuannya adalah kita bisa menjaga kelestarian lingkungan, ya. Karena hal ini dapat dicapai dengan memiliki sikap yang sadar dalam menggunakan sumber daya alam, cermat dalam membeli barang atau jasa, kemudian mempertimbangkan siklus hidup barang dan menganggap diri sebagai bagian dari lingkungan. Baik anak-anak, kita bahas terlebih dahulu tentang sampah karena banyak sekali di lingkungan kita, terutama sampah itu selalu menjadi topik permasalahan, terutama di sekolah kita. Ya, apa sih sampah itu? Ada yang tahu? Sampah itu apa? Kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang bergerak pada atau Sampah adalah yang paling sedikit atau paling simpel itu sampah itu adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia, ya, atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat, ya. Sampah itu anak-anak ada dua, sampah organik dan anorganik. Jadi macam-macam sampah itu yang pertama sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup dan mudah terurai secara alami. Itu kalau organik. Contohnya itu daun, kotoran. Nah, itu adalah sampah organik. Sedangkan sampah anorganik itu adalah sampah yang berasal dari mana? Dari benda mati dan sulit terurai. Bisa terurai tapi lama sekali, bisa puluhan tahun, ya. Contohnya plastik, kemudian kertas, logam, kaca. Kemudian sampah yang paling lama diurai itu tisu. Kami tahu tisu basah. Tisu basah itu lama sekali terurainya. Jadi makanya dikurangi penggunaan sampah organik, dikurangi menggunakan plastik.
plastik dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita harus menerapkan 3R. Nah, 3R itu apa sih? Reduce, reuse, dan recycle. Ya, reduce itu mengurangi. Ya, kemudian reuse itu apa? Penggunaan kembali sampah, kemudian recycle proses mengubah sampah menjadi bahan baru yang dapat digunakan kembali. Jadi kalau bisa itu kita mengurangi sampah. Contohnya kita membeli botol minuman, minuman berbotol itu berbotol plastik. Nah, kalau bisa itu dikurangi, jadi nggak usah beli botol minuman, tapi kita bawa sendiri air minum dari rumah dengan kita hanya membeli tumbler, ya, yang bisa dipakai berulang-ulang. Kemudian cara mengurangi sampah di sekolah kita yang pertama adalah siswa membawa bekal makanan sendiri untuk mengurangi sampah plastik, ya, dan meminimalisir limbah makanan. Sebisa mungkin tidak membeli makanan yang berbungkus plastik. Kemudian siswa memilah sampah di sekolah dan mengolahnya secara terpisah sesuai jenis sampahnya. Begitu anak-anak. Setelah ini silakan Pak Fit berikan lembar kerja atau LKPD, silakan dikerjakan. Kemudian setelah itu nanti kita akan membuat mengolah sampah plastik di sekolah kita. Kita nanti mencari plastik untuk digunakan eco-green, ya. Nanti sampai setelah melaksanakan LKPD, nanti silakan keluar kelas untuk mencari sampah plastik, botol plastik, kemudian plastik-plastik sisa bungkus makanan, nanti kita kumpulkan, nanti kita buat eco-green. Paham? Oke, langsung Pak Fit berikan LKPD, silakan dikerjakan. Ini adalah LKPD tentang sampah organik dan anorganik. Baik anak-anak, sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai boleh dikumpulkan. Baik anak-anak, setelah ini Pak Fit akan menayangkan sebuah video. Silakan perhatikan. Video ini adalah video tentang bagaimana caranya membuat eco-green atau bagaimana caranya kita mengolah sampah organik. Sampah anorganik kita gunakan menjadi eco-green, khususnya sampah plastik, ya. Silakan diperhatikan. Anak-anak, silakan. Sama kan sudah melihat dari tayangan video tentang langkah-langkah pembuatan eco-green, termasuk memanfaatkan plastik menjadi eco-green. Setelah ini silakan membentuk kelompok seperti biasanya, ya. Kemudian setelah membentuk kelompok, nanti kita akan keluar untuk mencari sampah. Sekarang berarti silakan membentuk kelompok. Anak-anak, karena sama sudah membentuk kelompok, setelah ini silakan keluar kelas untuk mencari sampah plastik atau botol plastik yang ada di sekitar sekolah kita. Paham? Paham. Oke, silakan langsung keluar kelas. Cari. Sampahnya sudah dimasukkan ke dalam botol semua. Boleh dikumpulkan ke depan, kita jadikan satu, kita buat untuk tempat duduk.
Baik anak-anak, sudah selesai ekobrik kita sudah masukkan ke dalam. Ini adalah bisa kita gunakan untuk duduk, ya. Jadi ini nanti bisa kita bungkus dengan kain atau dengan apa saja, sehingga bisa penampilannya itu bisa menarik, kan? Tidak kelihatan seperti ini, tapi kita bisa menyediakan kantong, ya. Nanti bisa kita masukkan. Saya bisa menggunakan ini di rumah. Di rumah silakan. Kalau ada botol plastik bekas yang tidak terpakai, itu bisa kita gunakan seperti ini. Kok sulit? Oh, tidak bisa. Kainnya juga bisa kita gunakan dengan kain bekas. Nah. Sudah jadi ini nanti bisa kita buat untuk duduk. Nah, ini tempat duduk. Oke, paham? Paham. Baik anak-anak, kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita dapat dari pembelajaran P5 kita hari ini tentang kurangi sampah plastik, tema gaya hidup berkelanjutan? Apa? Kesimpulannya adalah kurangi sampah plastik. Contohnya dengan apa? Pembuatan ekobrik. Terus kemudian kita harus memilah sampah organik dan anorganik. Sampah organik bisa kita manfaatkan untuk apa? Pupuk, ya, kita bisa gunakan untuk pupuk. Daun-daun bisa kita gunakan untuk kompos. Kemudian anorganik salah satunya yaitu dengan ekobrik. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Paham? Baik, di rumah silakan bila ada sampah plastik anak-anak, jangan dibuang, jangan dibakar, ya. Coba dikumpulkan. Bila plastiknya itu bila plastiknya itu kotor, silakan dicuci dulu, kemudian dikeringkan. Kalau sudah kering nanti bisa digunakan. Cari botol plastik yang sudah tidak terpakai, diisi sampah plastik, bisa digunakan untuk ekobrik dan kita bisa manfaatkan untuk hal-hal yang berguna di lingkungan kita. Paham? Oke. Baik, setelah ini silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Anak-anak, ini ada tugas di rumah, ya. Ini tugas asesmen P5 tentang proyek ekobrik yang sudah kita laksanakan hari ini. Silakan ini nanti bisa dikerjakan di rumah. Setelah itu kita berdoa dan kita nanti pulang. Baik anak-anak, silakan asesmen P5-nya dikerjakan di rumah. Hati-hati di jalan. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, sampai jumpa di minggu depan. Pamit akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi